coba share. Ini keluar ya. Oke. Hasilnya gimana nih? Cuma setengah layar yang keluar atau satu layar? Satu layar. Satu layar penuh ya? Iya. Full ya. Mengenai cacing, mana malah hilang? Ini. Kalau saya geser, ganti halaman ya. Nih, ganti halaman. Iya, Pak. Ya, ada full screen ya. Oke, bagus. Jadi di sini akan sedikit saya sampaikan mengenai dasar dalam teknik judging. Jadi judging itu apa, serta apa yang perlu dilakukan ketika kalian melakukan judging. Jadi yang pertama adalah judging. Definisi adalah bukan definisi sebenarnya, tapi lebih ke arah pengertian ya. Jadi secara teknis, judging atau penilaian atau trik ternak merupakan aktivitas mempertimbangkan ternak berdasarkan konformasi tubuh, dan konformasi tubuhnya tadi berkorelasi dengan pemanfaatan ternaknya. Jadi kita akan mencoba melihat performance ternak berdasarkan tampilan yang ada saat itu. Tuh. Jadi ini mahasiswa angkatan berapa sih? Budidaya harusnya berarti 19 kah? 20. Oh 20 Pak. budidaya. Oke, jadi kalian baru semester 2 udah masuk budidaya manajemen. Oke, nah saya ulangi kembali. Jadi tadi untuk melihat konformasi tubuh, tapi nanti tubuhnya ini akan menggambarkan produktivitas ternaknya. Jadi kita coba melihat dari bentuk tubuh, ya kan. Kemudian bentuk-bentuk ini akan berkorelasi dengan produktivitas ternak. Jadi dengan melihat aja kita bisa memprediksi apakah ternaknya tersebut bisa memproduksi susu, atau dalam hal ini produksi susu ya, bisa produksi susu dengan baik atau tidak. Nah, judging tiap ternak juga berbeda. Ada ternak sapi perah, sapi potong, itu kambing perah, kambing potong itu berbeda sendiri-sendiri, dan menjadi salah satu metode konvensional, seleksi konvensional. Jadi seleksi yang modelnya biasa saja, dari kita melihat dari fenotip, kemudian kita pelihara lebih lanjut untuk melihat atau untuk meningkatkan kualitas dari ternaknya itu. Jadi judging ini juga salah satu metode seleksi konvensional. Nah, untuk judging ini itu menjawab pertanyaan, apakah jadi dalam benak kamu ketika menghadapi beberapa ekor ternak yang akan dipilih, kamu bisa menentukan ini kualitasnya bagus nggak sih? Kemudian kalau ada beberapa ternak di situ, kalian bisa menentukan kira-kira mana sih yang lebih baik dari antara ternak-ternak ini gitu. Jadi judging ini merupakan metode yang digunakan untuk menjawab hal-hal tersebut gitu. Menentukan kira-kira bagus enggak. Kalau ada beberapa, mana yang paling bagus, itu bisa kalian lakukan. Nah, kapan sih judging itu dilakukan? Pertama, ketika mau membeli ternak. Jadi ketika nanti kalian jadi juragan, misal juragan saya perah, saya potong, sebelum membeli ternak yang akan digemukkan atau ternak yang akan dipelihara, maka perlu memilih mana yang baik kira-kira ternak yang akan digunakan. Kemudian ketika menentukan harga, ketika kamu udah ada di pasar hewan, di sini di Indonesia pasar hewan ya, di pasar hewan, kemudian pengen menentukan ini untuk apa, penjualnya ngasih harga sekian, tapi kamu lihat dulu kira-kira pas sesuai harganya atau enggak dengan ternak tersebut gitu. Jadi jangan sampai overprice ya, dalam artian terlalu mahal, atau bahkan ketika kalian jual malah di underprice, jadi dirugikan gitu kan. Kemudian ketika kalian akan mencari ternak replacer, bukan arti dalam membeli, tapi memang akan digunakan ternak tersebut sebagai ternak replacer atau pengganti, ya kan, yang sudah akhir, maka harus dilakukan judging juga. Harapannya biar ketika dapat replacernya, penggantinya itu bukan dapat yang lebih buruk, tapi seenggaknya sama. Kemudian kalau mencari ternaknya untuk hiburan atau untuk yang koleksi-koleksi baju, itu pilih yang unik aja, misal tanduknya 3 atau tanduknya 4 dan lain-lain, atau ambingnya jadi berapa gitu, itu bisa digunakan. Kemudian ketika lomba judging juga, kemampuan judging ini dilakukan ketika kalian akan mengikuti lomba judging juga. Itu jadi mungkin kemarin harusnya ya
yang ikut diklat UP3 udah dapat ini kemarin persis, jadi bisa mengulang. Kemudian pada proses judging ini hampir semua karakteristik, ya kan, itu yang berkaitan dengan diproduksi akan apa maksudnya tampilan hewan ternak saat itu, karakteristik yang menghasilkan produksi susunya seperti apa yang baik itu akan kita nilai. Kayak semisal ukuran barrel, ya kan, ukuran barrel itu apa namanya, barrel itu gentong, jadi di sapi itu ada gentongnya, dalam artian di bagian dada ke belakang itu seperti barrel itu akan kita lihat. Kalau misal barrelnya semakin besar maka semakin baik gitu. Artinya apa? Ketika barrelnya besar, saluran pencernaan di dalamnya besar, ya kan. Kalau saluran pencernaan di dalamnya besar, otomatis ternaknya juga akan lebih bisa mengkonsumsi pakan, nutrien untuk produksi susu juga semakin banyak gitu. Kemudian juga misalkan menilai milk vein-nya atau milk well atau pembuluh darah yang menuju ke ambing itu besar, artinya apa? Berarti darahnya yang melewat dari ambing itu juga semakin banyak sehingga produksi susunya juga semakin meningkat. Itu artinya seperti itu. Dan nanti kita menilai bagian ternak tersebut itu akan berkorelasi dengan produktivitas ternaknya. Kemudian konsep, ya kan, konsep dari judging ini adalah ternak itu harus utuh atau benar-benar, kalau bahasa Inggrisnya itu sound, ya. Jadi harus utuh, benar-benar utuh. Jadi utuh di sini artinya bukan ya utuh bahwa minim sekali terjadinya defect atau kekurangan. Jadi sebisa mungkin ketika kalian dihadapkan oleh beberapa ternak, pilih yang paling bagus di antara ternak-ternak tersebut, ya kan. Dan kita mengevaluasi kesemuanya, baik dari pertulangan, perototan hingga organ produksinya. Jadi ketika salah satunya tidak tercapai, ya kan, atau ada salah satu yang gagal, maka kesemuanya tidak akan berjalan optimal. Ya, misal tulangnya kurang kuat, ya kan, misal tulangnya X, tulang kakinya X, maka akan ada masalah ketika nanti dia bunting dan lain-lain. Nah, untuk judging ini pada ternak perah, saya perah, ya kan, kalian harus bisa mengetahui nama-nama dari bagian tubuh ternak tersebut. Ya, misal yang paling sering dinilai nanti ada bagian back, ya kan. Ini yang tadi disebut sebagai barrel, di bagian dada ini ada namanya barrel, ada mammary vein, ya kan. Kemudian ada udder atau ambing yang akan dinilai. Kemudian kita juga bisa menilai rump, ya kan. Kemudian menilai hoof, kemudian hook, ya kan. Pokoknya akan kita semua nilai di sini dari kaki-kakinya dan lain-lain. Bahkan bagian dada, kepala hingga tampilan keseluruhan yang menunjukkan bahwa dia sapi perah itu harus kita nilai pada proses judging. Kemudian kalau di kambing perah, ya kan, ini kambing perah. Nah, ini hampir sama namanya, cuma mungkin bentuknya lebih kecil, ya. Oke. Jadi mungkin ada yang belum tahu bahwa misal di hewan ternak itu, pada hewan sapi dan lain, kambing, domba, kenapa sih dengkulnya ke belakang, gitu kan? Ini kursornya keluar nggak? Keluar. Kursornya, nah keluar ya. Nah, kenapa sih ini? Ada yang tahu kenapa sapi dengkulnya ke belakang? Ada yang bisa jawab? Sebelum nanti melanjutkan. Kenapa sapi dengkulnya ke belakang? Untuk kalau mau rebahan. Rebahan jadi lebih gampang ya, kakinya ke depan, ke belakang. Oke. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa pada sapi itu ini bukan dengkul, ya kan. Jadi sapi, kuda, kambing ini semuanya bukan dengkul, bahkan ayam. Ini adalah, kalau di manusia ini adalah telapak kakinya. Ini telapak kaki yang bermetamorfosa, ya kan. Kalau di sapi itu, jadi kalau jadi manusia itu telapak kaki manusia, terus marsupial, kemudian ya kera dan lain-lain, itu ini adalah telapak kakinya. Ini telapak, ini tumit, apa sih tumit ya, ini tumit. Jadi kaki bagian belakang dan ini jari-jarinya. Nah, sebenarnya sapi, kambing, domba itu berdiri dengan jari-jarinya, perlu diingat ya. Nah, dengkulnya mana? Sapi itu dengkulnya di sini,
di sini nih. Ini dengkul sapi di sini. Terus dari kaki, ini pahanya sebenarnya di sini. Kemudian ini apa namanya, betisnya di sini. Nah, dengkul sapi itu di sini ada kayak jendolongan. Jadi sebenarnya yang ya hampir sama kayak manusia. Jadi sebenarnya dengkulnya ke depan ke sini, ya kan? Habis itu ke sini. Nah, ini sebenarnya telapak yang bermetamorfosa jadi sapi, kambing, domba itu mereka berdiri dengan kuku-kukunya. Nanti juga kan kita lihat karena mereka berdiri dengan kuku, suatu saat ketika kukunya nggak baik, apalagi dipotong dan lain-lain, maka akan menyebabkan permasalahan. Nah, pada saat proses judging itu apa yang perlu dilakukan sih ya? Ya, jelas pertama adalah kenali karakteristik idealnya dulu. Kalian kalau mau menilai punya pacar misal, punya calon, apa ekspektasinya seperti apa gitu. Yang seperti gitar Spanyol atau yang seperti angklung atau apa, harus kalian ketahui karakteristiknya dulu, pengen seperti apa gitu. Kemudian bandingkan yang satu dengan yang lainnya, bandingkan yang satu dengan yang ideal, ya kan? Idealnya seperti apa, ketika ada hewannya kalian coba perbandingkan. Jadi nanti habis itu ketika nanti kalian sudah bisa membandingkan antara hewan satu dengan yang ideal atau yang punya standarnya seperti apa, kemudian kalian bisa menilai beberapa ekor ternak sekaligus, kemudian buat urutannya. Jadi nanti judging itu akan mengurutkan ternak biasanya 4, kemudian diurutkan sesuai dengan kualitasnya. Karena ini, nah misal ini sebagai contoh aja. Jadi ini siapa aja nih? Jadi semisal untuk perbandingan dulu judgingnya, semisal kalian dihadapkan oleh beberapa ekor ya, bukan semisal kalian akan membeli pizza, kemudian kalian dihadapkan beberapa pilihan. Nah, kriteria yang bagus itu apa? Jadi semisal pizza yang bagus, misal ya ada ada dagingnya, kemudian ada kejunya, kemudian ada paprika, ya kan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang sebelahnya ini hanya ada daging dan keju, yang sebelahnya lagi kosong, kalau ini cukup banyak tapi saya bentuknya nggak baik, maka itu kan bisa meranking mana yang terbaik, mana yang terburuk, kemudian dipilih. Nah, untuk sapi perah itu ada beberapa standar sebenarnya, tapi yang biasa kita gunakan adalah standar dari PDC atau Pure Breed Dairy Cattle Association. Jadi memang basisnya itu dari Amerika. Nah, PDCA atau Pure Breed Dairy Cattle Association ini, ya kan, mereka menghasilkan atau membuat sebuah scorecard atau kartu nilai, ya kan. Ketika kalian judging nanti akan diberikan scorecard. Nah, basicnya adalah dari judging itu akan menilai 4 karakteristik, ya kan. 4 karakteristik utama dari sapi perah, ya, ini ada bagian udder atau kambing, kemudian dairy strength, ya kan, kemudian rear feet and legs, dan frame. Nah, tiap ini akan memilih nilai masing-masing, dan bisa kita sebut bahwa ada skala prioritas mana yang paling penting atau paling berkaitan dengan produktivitas, hingga yang paling kurang penting atau tidak begitu dampaknya terhadap produktivitas gitu. Jadi di sini sudah standarnya, kalau udder itu 40%, dairy strength 25%, rear feet and legs itu 20%, dan frame sekitar 15%. Ini nanti akan tiap ini juga akan memiliki poinnya masing-masing. Jadi udder nanti ada putingnya berapa poin, kemudian tiap kuartirnya berapa poin, kemudian ada milk vein-nya berapa poin. Kalau dari strength nanti dari gimana dia membentuk sapi perah, seperti apa lehernya yang seperti sapi perah itu seperti apa, kaki-kaki nanti akan dilihat hooknya seperti apa, kukunya seperti apa. Nah, itu akan kita nilai. Kemudian kalau di kambing perah itu bentuknya seperti ini, hampir sama, ada 4 poin. Ada mammary system atau uddernya sebenarnya, kemudian ada general appearance, tampilan umum, kemudian ada dairy strength-nya sama body capacity. Nah, kalau misal di kambing perah ini antara mammary system dan general appearance itu hampir sama, karena mungkin berkaitan dengan
tingkat sensitivitas ternak kain perah ya. Jadi maksudnya kalau saya perah biasanya kalau ada heat stress itu tidak, maksudnya gini, kambing perah itu lebih sensitif dari saya perah. Jadi ketika poin-poin tadi dibedakan antara adult dan dairy stressnya, kalau adult bisa 40% mungkin karena kalau saya perah itu benar-benar ambingnya itu hampir bisa menjalankan mekanismenya sendiri, tidak dipengaruhi oleh tampilan yang lain. Tapi kalau semisal di kain perah, semisal karena dia ukurannya kecil lebih sensitif, maka jiran APRS ini sangat berpengaruh juga terhadap produktivitas saya perahnya, kambing perahnya gitu. Dan kalau di kain perah itu kita menggunakan standar beda, yakni American Dairy Code Association atau ADGA. Tapi kalau sapi perah tadi PDCA, jangan lupa ya, itu nanti akan memiliki presentasinya masing-masing serta dampaknya pada produktivitas susu. Nah, kita langsung saja bagaimana cara menilai, ya kan? Cara menilai bagaimana, maka perlu kita perhatikan kalau ini untuk bisa perah ya, yang perlu diperhatikan adalah ini merupakan rangkuman yang sudah saya buat. Jadi nanti kalau misalkan berhadapan dengan scorecard, kalau scorecard ini bentuknya beda, akan saya tampilkan juga. Tapi kalau yang saya tampilkan saat ini adalah rangkuman dari scorecard tersebut. Kalau dari strength itu yang bagus gimana, yang kurang gimana, itu bisa kita bandingkan di sini. Ya, semisal dari strength yang baik pada saya perah, ya kan, itu biasanya adalah kepalanya feminin dulu, nggak kayak saya potong kotak gitu. Tapi kalau saya perah itu harusnya segitiga, kemudian lehernya panjang dan kurus, nggak gemuk kayak saya potong. Kemudian withers itu kayak bagian beratnya kalian itu harus bersudut dan jelas. Bersudut maksudnya ada sudut-sudutnya, nggak terlalu gemuk, ya kan. Kemudian barrelnya harus panjang ya kan. Kemudian ada jarak antar ribsnya, jaraknya mungkin sekitar 1 sampai 2 jari dari tangan laki-laki dewasa. Kemudian ribs bentuknya flat, bukan bulat ya, jadi dia harusnya bentuknya flat. Konformasi pipi pada kaki antara fox dan dew claw, jadi kakinya harus pipih, ini kan nggak gemuk. Kemudian dada bagian bawahnya lebar, nanti bagian bawah itu harusnya dalam dan lebar, bisa nanti ada gambarnya. Kemudian rib depan hingga belakang itu harusnya dalam, jadi enggak yang belakang biasanya ada yang lebih kecil, lebih pendek, lebih cetek, maksudnya itu kurang baik. Tapi kalau pada sapi perah yang baik itu harusnya mereka sama-sama dalam, baik rib bagian dalam atau rib bagian depan, bagian belakang atau bagian depan. Kemudian ribnya itu seolah seperti bekas, jadi agak ada berkasnya dan membentuk itu seperti barrel atau seperti gentong. Nah, kalau kurang yang baik itu seperti apa ya? Jadi misalnya kepalanya pendek, lehernya pendek, withersnya membulat seperti saya potong, kan? Barrelnya pendek jadi nggak bisa makan banyak dan lain-lain. Ini gambarannya. Kalau tadi dari strength yang bagus itu ternyata. Jadi kalau ternyata saya perah itu bentuknya adalah yang ramping seperti ini. Jadi gambar yang bagian kiri atas itu saya perah itu bagusnya seperti ini. Bisa pointer nggak sih? Nah, ini saya perah tuh harusnya seperti ini. Jadi dia tuh ramping, ya kan? Kalau saya potong itu harusnya bentuknya dia agak lebar. Ini withersnya dia lebar. Kalau saya perah withersnya harusnya kecil. Kalau saya potong dia withersnya agak besar. Kemudian barrel dan di bagian belakangnya ini, bagian ini dia akan lebih lebar dibandingkan dengan yang saya perah. Jadi kalau saya perah yang bagus itu memang lehernya kecil, gitu, sesuai dengan kondisinya. Kemudian kaki tadi, ya kan. Kemudian kaki-kakinya itu harus terpisah di sini seperti ini. Harus terpisah. Jadi artinya apa? Jika terpisah seperti ini, maka dadanya itu lebar.
kalau misalkan lihat ke bagian depannya, sebenarnya kalau misal dia sampai terpisah seperti ini, itu artinya dadanya ini lebar, bagian sini itu lebar. Kalau dia sampai menempel, artinya bagian dadanya itu tipis. Ini bagian dadanya tipis atau pendek, sehingga dari samping pun sapinya bisa terlihat kaki dan kaki itu menempel atau berdekatan. Kemudian ukuran ribsnya, kalau yang bagus itu ribsnya harus sama-sama lebar di sini, seperti ini, sama-sama dalam, dalam atau artinya sebenarnya panjang ke bawah. Artinya apa ya? Itu nanti akan berkaitan dengan kemampuan dia mengkonsumsi pakan, atau intinya organ-organ di dalam pencernaan juga semakin lebih besar. Kemudian tadi ini ukuran ribsnya itu dia harus tipis, tapi dia harus membentuk barrel yang membulat besar seperti ini. Artinya apa? Jika bulat seperti ini, maka yaitu tadi saluran pencernaan di dalam tubuhnya semakin besar, maka dia juga bisa lebih banyak mengkonsumsi pakan untuk menghasilkan susu. Kita lanjut. Jadi kemudian ketika tadi ada restraints ya kan, kemudian kalian juga bisa menilai feet and legs-nya gitu. Kalian harus bisa menilai hooves atau kuku-kukunya ya kan, harusnya mengarah ke depan. Jadi nggak ada kuku yang mengarah ke depan dalam artian ke sini. Jadi misal kalau kuku sapi kan ada yang terpisah, nah itu harusnya dia menghadap semuanya ke depan seperti ini. Tapi kalau misalnya yang buruk itu kadang sampai kayak gini, nah ini akan mengurangi kemampuan dia berdiri, itu menjadi masalah. Kemudian kakinya terus lurus ya, kaki depannya harus lurus dan seolah untuk persegi gitu. Ini akan ada gambarnya, harus bentuk seperti persegi. Artinya kalau persegi kakinya itu saling tegak lurus ya kan dengan tanah ya kan, jadi sesuai dengan titik gravitasinya, tidak miring. Kemudian kaki belakang bentuk persegi juga dan kokoh ya kan ketika sapinya berdiri. Kemudian hooksnya memiliki sudut yang cukup dan bersih ya kan. Kemudian pasternnya pendek dan kuat. Pastern nanti ada, coba nanti kita kembalikan lagi gambar-gambar sapinya yang pastern seperti apa. Kemudian heels ya kan, heelsnya itu atau tumpuan atau sebenarnya kukunya itu heelsnya itu harus dalam dan tebal, jadi nggak tipis ya kan. Kemudian sudut kakinya itu curam, jadi maksudnya sudut kaki curam itu seperti ini. Misal tadi mereka berdiri dengan kuku itu benar-benar bentuknya hampir tegak lurus. Jadi kalau misal karena kukunya dia terlalu panjang, misal dia sampai miring seperti ini, maka akan mengurangi kemampuan dia berdiri. Itu yang perlu diantisipasi ya kan. Kemudian kaki belakang lurus ya kan. Kemudian langkahnya tuh gampang, jadi enggak ada hambatan gitu. Nah kalau yang dinilai kurang itu seperti apa? Jelas ketika hoofsnya atau kukunya mengarah ke keluar seperti atau kukunya bahkan ada yang di dalam. Kemudian kaki depan bengkok itu kurang baik. Kemudian kaki belakang terlalu ke belakang, kemudian nggak sejek lah. Jadi dia mungkin tumpuannya agak lebih ke belakang, ya kan? Kemudian hooknya terlalu bengkok, menahan atau terlalu lurus, hooknya bisa kalian lihat. Kemudian hooknya agak bengkak atau besar dan artian lebih membengkak dibandingkan ukuran biasa hooknya. Nanti akan kita lihat yang mana. Kemudian pastern, kemudian heelsnya terlalu membesar, jadi enggak harusnya dia bagus menapak, tapi dia terlalu besar, itu menjadi masalah. Kemudian sudut kakinya rendah, tadi terlalu miring ya kan. Kemudian langkahnya terbatas atau tidak nyaman, itu terlihat. Oke, contoh ini kaki depannya harus membentuk kotak ya kan, membentuk kotak seperti ini, kayak seperti kotak. Artinya apa? Ketika dia membentuk kotak seperti ini, dia benar-benar menumpu pada tanah dan sesuai dengan garis gravitasinya. Kalau gravitasinya masih kan 90 derajat. Nah kalau yang ini ya kan, dia agak miring, jadi seolah-olah tumpuan gravitasinya itu berada di sini. Artinya apa? Sendi ini dia tidak lurus dengan tubuh, jadi ketika nanti bobot badannya naik atau dia sedang punting, maka akan menjadi masalah, bisa jadi nggak kuat. Kemudian kalau ini kaki bagian belakangnya, dia yang bagus itu seperti ini, agak miring tapi cenderung lurus. Jadi kalau semisal dia terlalu miring ke sini, artinya kukunya itu terlalu panjang, hampir seperti ini. Jadi seolah-olah dia harus menggeserkan
kukunya harus ke depan dikit biar dia agak miring dan bisa berdiri. Kalau ini kukunya jelas baik sehingga dia bisa membentuk seperti ini, atau semisal dia sampai berdirinya terlalu ke belakang seperti ini, dia akan menjadi masalah juga karena kan di sini ada dengkul tadi ya. Jadi kalau semisal secara tumpuan ya kan, ada dengkul di sini tadi itu ya kan, kemudian secara garis gravitasi maka dia akan bentuknya seperti ini lurus. Tapi ketika tadi dia terlalu ke belakang, maka sebenarnya penahanan bobot badannya di bagian sini sesuai dengan titik gravitasi. Kalau dia terlalu belakang seperti ini, nahan titik gravitasinya di sini, di sendinya, ini akan menjadi masalah ya. Kemudian ketika kaki belakang juga harus membentuk kotak seperti kaki depan tadi, tegak lurus dengan gravitasi agar dia bisa menahan bobot fetusnya ketika dia bunting sama produksi susunya ya kan. Jadi kalau sapi menghasilkan susu itu, semisal sapi yang bisa menghasilkan susu sampai 30 liter itu dalam satu kali pemerahan, perlu diketahui bahwa biasanya berat ambing dengan susu itu 50/50. Artinya ketika susunya yang dihasilkan 30 liter, biasanya ukuran ambingnya itu, bobot ambingnya sendiri 30 kg. Artinya apa? Ada 60 kg di sini antara susu dan ambing yang harus ditahan oleh kakinya. Gitu. Kalau kakinya X, otomatis akan menyebabkan permasalahan karena nggak kuat, titik gravitasinya nggak sesuai. Juga kukunya. Jadi ketika kukunya semakin artinya derajat pijakannya semakin curam ya kan, ini kan curam, artinya titik tekan gravitasinya ya benar-benar di kuku ini kan, gravitasi lurus kayak gini ya kan. Nah tapi ketika kukunya panjang sehingga sudutnya miring, maka titik pijaknya mundur ke belakang. Nah seperti ini, artinya apa? Jadi nggak simetris lagi, nggak sesuai dengan tulangnya kan, tulangnya di sini harusnya. Nah ketika nanti bentuknya seperti ini, maka yang nahan bukan ini lagi, mungkin pindah ke sendi dan lain-lain, sehingga sendinya tidak kuat dan menjadi masalah. Nah kemudian selain menilai tadi ya kan, kaki-kaki itu juga menilai adernya. Ini merupakan poin yang paling besar. Ader atau ambing yang bagus itu seperti apa? Yang jelas harus proporsional dulu. Pokoknya proporsional ya kan, sesuai ukuran, kapasitas, berdasarkan umur dan periode laktasi. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ketika jajing ini kan juga harus mengetahui periode laktasinya sapinya itu kapan, apakah lagi di awal laktasi atau di akhir laktasi. Jadi bagusnya itu ketika melakukan penilaian, yang dinilai itu dalam masa laktasi yang sama, periode laktasi yang sama, sehingga besarnya juga sama. Dalam artian ketika besarnya sama harusnya, tapi suatu saat yang satu lebih kecil, maka bisa dinilai bahwa oh ini adernya nggak terlalu baik gitu. Kemudian ambing cukup panjang dan menyatu dengan batas tubuh, jadi nggak terpisah. Jadi kan nanti semisal perut seperti ini, ada yang bentuknya di sini, nah misalnya itu nggak baik. Tapi yang baik adalah ya dari sini udah mulai nempel ambingnya tuh. Kemudian dasar ambing cukup berjarak namun masih di atas hook. Jadi hook itu nanti kayak dengkul sapi yang ada di belakang itu hook. Nah ambing yang bagus itu adalah dia cukup dalam ya kan? Ukurannya dalam itu artinya dia atas ke bawah itu bagus, tapi masih berada di bawah hook dengkul belakangnya. Nah itu yang bagus. Kalau yang nggak bagus ya tadi itu yang kecil terus pendek dan ini, atau malahan dia besar tapi berada di bawah hook, berarti ada permasalahan. Itu yang perlu dinilai nanti. Kemudian jelas bahwa ambing belakang itu penuh dan lebar ya kan, dan perlu kalian ketahui bahwa rasio antara ambing yang depan sama belakang itu 40/60. Jadi yang depan itu 40, yang belakang itu 60. Jadi belakang itu lebih besar. Kemudian ambing belakang itu lebih tinggi, lebar dan bertautan erat dengan pubis. Jadi kalau nanti kalian lihat di bagian belakang ada ilustrasinya. Serta tiap kuartir itu seimbang. Jadi kuartir kanan dan kiri itu harus seimbang. Jadi nggak besar kanan, nggak besar kiri gitu kan.
Serta perlu lihat juga bahwa seimbang itu artinya ya 40 sama ketika kalian lihat kanan kiri itu harusnya seimbang, tidak ada perbedaan. Serta ketika kalian melihat dari samping, yang depan itu 40, yang belakang itu 60, jadi lebih kecil yang depan. Kemudian median suspensory lateral, ya, median suspensory ligament atau ligamentum suspensory medialisnya itu terlihat nyata dan ada. Anatomi ambing sudah diajarin belum? Kemarin harusnya sudah ya, anatomi ambing ya. Gimana Mas? Ada yang bisa jawab? Sudah diajari anatomi ambing belum? Mas Dwi Fahmi? Sudah, Pak. Sudah kan ya, jadi harusnya udah ingat bahwa ada ligamentum suspensory medialis dan lateralis. Nah, kalau pas judging ini, medialisnya terus benar-benar terlihat. Kan kemarin udah dijelaskan juga bahwa fungsi medial sama lateral itu bedanya apa? Kalau medial itu dia fleksibel, jadi bisa membuat ambing bentuknya seperti ini. Jadi suatu saat ketika nanti ligamentum suspensory medialisnya dia nggak bagus, ya, maka bisa saja ambingnya berbentuk seperti ini, tidak ada pemisah atau mammary groove-nya di belakang. Jadi kalau yang bagus itu bisa terlihat sampai terpisah, ya kan, sehingga groove-nya juga terlihat. Artinya apa? Ini nanti berkaitan dengan daya tahan ambing, daya tahan MSL atau ligamen terhadap produksi susunya. Jadi kalau dia bisa membentuk seperti ini, suatu saat ketika produksi susunya tinggi, maka dia bisa mengkompensasi berat dengan volume dari susunya itu. Mungkin dia jadi lebih turun dan membesar seperti ini. Tapi kalau misal ligamentumnya nggak kuat atau yang di sini disebut sudah nggak ada, nggak terlihat, maka seperti ini. Ketika produksi susunya tinggi, maka dia bisa saja ambingnya jadi drop ke bawah. Kemudian ketika nanti ambingnya jelodor ke bawah, ya kan, kemudian tersenggol-senggol oleh kaki atau hooknya, maka bisa jadi ambingnya kemudian menjadi infeksi, terluka dan lain-lain. Kemudian pembuluh darahnya itu yang baik, ya kan, lanjutannya pembuluh darahnya harus banyak dan nyata. Artinya tadi itu ketika pembuluh darahnya nyata, besar dan terlihat setelah ukuran yang besar, maka bisa diartikan bahwa susu atau darah yang melewati ambing itu juga banyak. Darah yang melewati ambingnya banyak, maka produksi susunya juga meningkat karena prekursor dari darahnya tersuplai dengan baik. Kemudian putingnya itu ukurannya cukup panjang dan posisinya membentuk persegi. Jadi misal ini ambing di bagian bawah, kalian lihat ambing dari bawah ya, kalau ambing itu benar puting 1, puting 2, puting 3 dan puting 4 itu membentuk persegi. Artinya mereka saling simetris baik dari kanan kirinya, ya. Nah, artinya kalau putingnya ini ya berarti nanti dia akan mempermudah ketika pemerahan menggunakan mesin, kan tinggal pasang-pasang. Kemudian ukuran puting yang panjang juga mempermudah proses pemerahan secara manual dan secara mesin juga, gitu. Nah, yang nggak baik bagaimana? Ya kebalikan dari itu tadi, ya. Jadi belajar lagi. Kemudian ini merupakan gambaran dari kalau ambing yang baik itu ya itu tadi tidak terpisah secara nyata. Yang bagian depannya foradernya itu harus menempel sempurna atau memiliki sambungan yang baik antara adder atau ambing dengan abdominal atau perut dari sapi. Itu ini yang bagus. Kemudian addernya itu harus dalam, ya, dalam, tapi masih harus di bawah di atas hook. Jadi seperti ini, dia harusnya dalam dari sini tapi masih berada di atas hook. Kalau di bawah hooks artinya ya tadi mungkin MSL-nya sudah lemah, ya, sehingga dia bisa turun, atau memang nggak ada MSL-nya MSL-nya udah rusak sehingga dia lahir. Nah, kalau sampai hooknya menempel di ambing seperti ini, maka resikonya adalah ketika sapinya bergerak itu akan menyenggol ambingnya, sehingga bisa terjadi lecet dan luka, baik luka eksternal, luka karena gesekan, atau luka internal karena luka di bagian dalam, ya. Ini perlu diperhatikan, harus di atas hooks. Kemudian
yang sebelah kanan atas ya, ini ada ambingnya itu harus menempel secara lebar, harus lebar antara kaki belakang kanan dan kaki belakang kiri harus lebar, ya kan? Artinya dia bisa menampung susu, ya kan, secara banyak. Kemudian low atau deep, dalam juga, ambingnya harus dalam. Misalnya bisa Anda lihat semuanya attachment atau pengikatannya tuh di bawah pipis, tapi juga harus dalam sampai ke bagian sini. Ini yang baik. Kalau yang ini, nah dia mulai mengikat di bagian sini, jadi istilahnya dangkal atau kurang besar. Kemudian tadi ini MSL nya harus baik. Kalau MSL nya nggak ada, itu nggak akan muncul groove atau seperti ini. Ini nggak ada groove nya sama sekali. Yang bagus itu ada groove nya seperti ini, dan terpisah antara kuartir kanan dan kuartir kiri terlihat secara nyata. Kemudian antara antara kuartir depan dan kiri, depan dan belakang itu harus seimbang seperti ini. Yang bagus itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri jelas salah, ya kan? Yang depan lebih daripada belakang. Kemudian kalau yang ini yang artinya yang sebelah depan itu terlalu kecil dibandingkan ambing yang bagian kuartir belakang. Harusnya walaupun 40-60, tapi keberadaan mereka harus hampir rata seperti ini. Tuh. Nah, kemudian putingnya itu harus benar-benar mengarah ke bawah. Ini kan mengarah ke bawah ke kanan. Kalau yang ini hampir mengarah ke bawah. Sebenarnya mereka saling berdekatan dan agak ke tengah ya putingnya. Tapi kalau yang ini mana menghadap keluar, yang bagus yang seperti ini, yang benar-benar kesemuanya terpisah cukup jauh dan menghadap ke bawah. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau ditanyakan. Kalau tadi udah ambing dari stance, kemudian kaki, kita melihat frame-nya. Jadi kalau saya perah yang bagus ya harus tinggi ya, tinggi jenjang, jadi hampir seperti model-model itu kalau di saya perah. Dia kurus, tinggi, ya kan? Kemudian sapnya terlihat panjang, ya kan, baik dari ujung hidungnya sampai pinnya. Pin itu nanti harus terlihat panjang, ya kan. Kemudian punggungnya rata, ya kan? Kemudian anggota tubuhnya seimbang, pinggul atau ramnya panjang, ya kan, dan lebar. Ini akan mendukung ketika dia bunting. Jadi suatu saat misal ukurannya lebar, ya kan, ketika dia bunting dan akan partus, maka sangat membantu sekali. Jadi misal ada sapi yang memiliki pinggulnya kecil, maka akan resiko kesulitan ketika partus. Gambarnya seperti ini, punggungnya harus lurus, kemudian ramnya harus lebar, ya kan, ramnya lebar, jadi ketika nanti dia bunting dan partus mudah, serta ramnya itu antara pin ya sama hooknya itu di sini dia harus hampir sejajar. Tapi pin tidak boleh jauh lebih tinggi dari hooks atau pin jauh lebih bawah daripada hooks. Itu yang nggak baik. Yang baik itu hampir rata seperti ini. Itu. Nah, ketika kalian tadi sudah mengetahui mana-mana poin yang bagus untuk melakukan judging, ya kan, maka perlu ada tips lagi. Gimana caranya biar cepat bisa melakukannya adalah mengingat. Jadi harus mengingat 4 konfirmasi tubuh ternak tersebut dengan baik, kaki yang baik seperti apa dan lain-lain. Kemudian mengetahui bagaimana bentuk yang baik dan nyata. Artinya apa? Kan harus sering-sering banyak mengamati ternak. Jadi kalau misal mau jam terbangnya tinggi, jadi kalau ini kan penilaian subjektif, tergantung kalian, tergantung dari kemampuan penilai. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin dia paham sapi yang bagus seperti apa, maka semakin baik pula penilaiannya. Kemudian banyak mengamati ternak jelas untuk meningkatkan jam terbang, ya kan. Kemudian juga mempraktekkan kemampuan tersebut. Jadi ketika kalian ke peternakan sambil lihat sapi, kemudian dinilai, oh ini yang bagus kayak ini sebenarnya. Terus ingat, oh ya dulu kayak ke sana kok bentuknya nggak bagus, kok berarti yang kemana gitu, dan lain-lain. Nah, kemudian akan kita sedikit buka
scorecardnya. Kita akan membuka scorecard dari Cypra. Di sini muncul ya, ada scorecard dari Go Unified Scorecard. Ya, di sini mereka menilai lebih spesifik lagi, ya kan? Seperti apa bentuk-bentuk tubuhnya, gitu kan? Misal RAM-nya itu dapat berapa poin kalau dinilai. RAM-nya itu selebar, ya kan? RAM-nya harus lebar, pin bond-nya itu harus lebih rendah daripada hit bonds atau tadi hook-nya. Sorry. Kemudian front end stature itu gimana dia berdiri, ya kan? Dia harus bagus, lurus dan lain-lain. Pokoknya harus bagus. Dia bisa berdiri tegak, maka nilainya akan bagus. Kemudian dari stretch-nya, dari ribs-nya gimana, terpisah enggak, lebar, dalam dan lain-lain. Itu ada poinnya masing-masing dan kalian bisa pelajari nanti ketika untuk dipraktekkan pada. Masalahnya adalah di Indonesia ini kan pakai standar luar negeri, jadi penilaian cacing ini harusnya tiap jenis ternak juga tiap bangsa ternak ada sendiri-sendiri. Tapi kalau di Indonesia itu belum ada SOP atau standarnya yang bagus. Jadi walaupun sebenarnya ada di kementerian, tapi kayaknya belum terlalu spesifik. Jadi nggak seperti di luar negeri ini, di Amerika ini. Jadi kalau misal PFA harusnya ada judging untuk PFA, karena kemampuan atau bentuk PFA udah berbeda, cukup berbeda dengan FH murni. Seperti ini udah berbeda. Jadi perlu adanya spesifikasi penilaian judging untuk sapi perah di Indonesia, sapi itu kambing perah di Indonesia. Ini adalah contohnya, ini untuk sapi plot di Amerika. Kemudian akan saya buka lagi contoh yang kambing perah di Amerika seperti apa. Ini contoh di kambing perah di Amerika, ya kan? Ya, ada poinnya masing-masing, ya kan? Bisa kalian pelajari nanti. Ya. Baca lagi for other-nya seperti apa, rear other seperti apa, ya kan? Tip-nya seperti apa, itu bisa dipelajari lebih lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Mas Mbak mengenai judging. Kalau tidak ada, pertemuannya akan saya akhiri. Tapi perkuliahan kan 100 menit. Kita lanjutkan di LD Root dengan sesi diskusi. Jadi nanti akan ada diskusi di dalam LD Root, dan diskusinya itu akan apa istilahnya, ada penilaiannya, silahkan ada penilaiannya, serta diskusi akan apa namanya, ini sampai jam berapa, ini kuliah sampai jam berapa, ada yang tahu kuliah sampai jam berapa? Saya lupa. Sampai